Mas, aku gantiin posisi kamu. Ternyata jadi pulang tunggung keluarga secapek ini, Mas. Tapi kamu hebat, kamu bisa bertahan cukup lama. Aku bangga, Mas. Abel sama Leo pasti seneng aku beliin buah-buahan. Tapi aku sedikit khawatir kalau suatu saat aku juga pergi. Mereka berdua, siapa yang urus? Aku semakin kelelahan. Aku benci Dimana aku gak berdaya saat melihat ibu menangis karena masalah yang ada, dan aku hanya bisa terdiam dan ikut menangis karena belum bisa membantu apa-apa. Leo duduk di sudut kamarnya, menatap foto ayahnya. Kehilangan itu datang begitu mendalam dan mendadak. Ayahnya adalah sosok yang selalu memberi semangat, tidak hanya untuk Leo, tetapi juga untuk keluarganya. Setelah kepergian ayah, rumah ini sangat sunyi. Suara tawa ayah yang dulu membuat ramai rumah ini kini hilang, digantikan oleh kesedihan yang sulit aku ungkapkan. Semenjak ayah pergi, aku udah gak bisa ngerasain lagi kehangatan dalam keluarga. Semuanya hancur, kosong, dan berantakan. Apa itu rumah? Aku sudah tidak bisa merasakannya lagi. Bahkan mulai sejak detik ini, aku sudah tidak pernah lagi berdoa perihal panjang umur. Ayah, aku gagal menata hidupku sendiri. Sekarang semakin gak tahu arah dan semakin berantakan. Aku gak bisa lihat Abel pura-pura tersenyum, ayah. Aku tahu Abel merasakan kesedihan yang sama dengan aku. Ayah harus tahu, bukannya aku belum merelakan kepergian ayah. Aku hanya merindukan kehadiran ayah. Aku merasa dunia ini berhenti berjalan, ayah. Gak akan ada anak yang baik-baik aja setelah kehilangan salah satu orang tuanya, termasuk aku yang kehilangan ayah. Ayah, aku gak mau selalu hanyut dalam kesedihan, tapi kepergian ayah terlanjur menenggelamkan aku. Ayah, ada rindu yang tak bisa terbalaskan. Rindu itu hanya sebatas al-fatihah. Iya, semuanya telah berubah. Suasana rumah, keadaan keluarga, keadaan keuangan, bahkan sikap dan perilaku anak-anak mulai terlihat perubahannya. Abel, apa kamu bosan sama masakan ibu? Nanti setelah ibu pulang kerja, ibu beliin makanan kesukaan kamu ya. Dulu ayah sering beliin makanan itu buat kamu. Kalau memang kamu gak mau, ya udah, gak apa-apa. Ibu gak akan bawain makanan itu. Kenapa Abel jadi pendiam gini? Udah berapa hari dia gak pernah ngomong. Jangan sampai dia seperti aku. Abel, kenapa? Kalau ada masalah, kamu cerita sama abang ya. Abang siap dengerin segala cerita yang kamu sampaikan. Abang janji, Abel. Aku gak apa-apa kok. Hari ini ibu ada lembur. Kalian berdua jangan tidur larut ya. Besok kalian ada kegiatan lagi. Iya bu, aku sama Abel gak akan begadang kok. Abang sama ibu pasti merasa aneh. Dulu aku ceria, selalu menghibur ibu sama abang yang selalu merenung. Sekarang aku yang merasakan itu. Entahlah, aku pun bingung dengan diri aku sendiri karena diamnya aku terjadi secara tiba-tiba. Ibu duluan ya. Ibu harus ngejar target supaya ibu gak pulang terlalu malam. Iya bu. Lihat deh si Leo. Dia jadi diem banget. Padahal ya, dia itu paling heboh, paling gak bisa diem di antara kita semua. Gua masih belum dapat jawaban itu dari Leo. Dia kan masih berduka. Jelas aja ada yang berbeda dari Leo. Oh, lagian kepergian ayahnya udah 1 bulan kan. Masa iya masih terngiang-ngiang sih? Seharusnya dia bisa ikhlas. Ayahnya pasti tenang di sana karena Leo mengikhlaskan kepergian ayahnya. Samperin yuk, kita tanya-tanya dia. Jangan, dia butuh waktu untuk sendiri. Kalian pikir gampang ngelupain seseorang yang kita sayang pergi untuk selama-lamanya? Itu nggak semudah kata yang kita ucapkan. Kalian berdua akan seperti Leo kalau kalian mengalami hal yang serupa. Leo, ayah lu meninggal karena apa sih? Ini terjadi secara tiba-tiba. Kita penasaran aja. Iya bener, ayah lu sakit, kena guna-guna, kecelakaan, atau memang sudah waktunya aja? Mereka berdua selalu bertanya soal ayah. Mereka nggak pernah ngerti dengan apa yang aku rasain. Yang bisa ngertiin aku cuma Abel, adik aku. Leo, maaf ya, mereka berdua emang agak-agak. Hehehe. Apa sih? Gue itu penasaran. Masa cuma nanya gitu aja gak boleh? Leo, ayo jawab. Pertanyaan gue singkat loh. Masa lu gak bisa jawab cuy? Tahu nih, gue juga penasaran. Ayo dong Leo, cerita. Kita berdua pengen tahu soal ayah lu. Gue juga pengen tahu kenapa lu jadi menyendiri gini. Ayo kita keluar sekarang. Apa mereka sepenasaran itu? Kalian berdua terlihat sangat menyepelekan. Suatu saat kalian akan merasakan dengan apa yang aku alami saat ini.
Kapan aku bisa seperti mereka lagi? Aku ingin mencoba bangkit. Nyatanya aku nggak pernah bisa. Aku pengen keluar dari keterpurukan ini, tapi aku nggak bisa. Maafin teman-teman aku ya. Mereka berdua anaknya emang selalu bikin kesal. Gak apa-apa. BTW, makasih ya esnya. Sama-sama. Leo, keadaan kamu yang sekarang pasti sangat berat ya. Semangat ya. Kamu nggak sendirian loh. Masih ada ibu kamu, adik kamu, sama saudara kamu. Berat. Tapi kata ayah, aku harus kuat. Aku anak laki-laki di keluarga ini. Leo, jangan pura-pura kuat di hadapan mereka. Aku tahu kamu gak sekuat itu. Saran aku, lepaskan semua kesedihan kamu. Aku yakin seiring berjalannya waktu, rasa sedih itu akan hilang. Aku udah coba, tapi tetap gak bisa. Bayang-bayang wajah ayah selalu terlintas di pikiran aku. Bahkan pelukan terakhir yang ayah berikan terus terasa di tubuh ini. Jelas dong, sosok ayah itu memang segalanya untuk anak-anak mereka. Tetapi bukan berarti enggak untuk sosok ibu. Ibu lebih berharga dari segala barang mahal atau mewah yang ada di dunia ini. Ayah ataupun ibu sama-sama dibutuhkan anaknya. Kamu bener, aku masih punya ibu. Tapi tetap aja suasana rumah berubah banget. Sabar ya, akan ada saatnya kamu merasakan kebahagiaan yang sempat hilang. Semua anak yang kehilangan salah satu orang tuanya merasakan hal yang sama. Saya baru mendengar suara Abel lagi. Semenjak ayahnya pergi, Abel hanya diam seperti batu. Kini saya bisa mendengar suaranya, walaupun hanya sebentar. Abel, ini udah sore, kamu belum pulang. Anak-anak yang lain udah pulang loh. Abel, terus ngomong kayak tadi ya. Saya gak sengaja dengar suara kamu bergumam. Saya seneng bisa dengar suara kamu lagi. Jangan kebanyakan murung ya. Nanti sekolah kamu bisa keganggu loh. Abel, di sekolah ini bukan cuma kamu yang kehilangan ayah. Masih ada teman-teman yang lain. Kamu ada temennya. Daripada sedih seperti ini, lebih baik kamu menghibur diri dengan cara bermain bersama teman-teman kamu. Atau kamu butuh bantuan bapak untuk keluar dari kesepian ini, kamu pulang ya. Gerbang sekolah udah mau ditutup. Hari ini gak ada kegiatan eskul apapun. Nanti kamu sendirian ada di sekolah ini. Wah, bener-bener gak bisa. Abel lebih diam dari kemarin. Mutia, meskipun harus bertahan untuk keluarganya, mulai menunjukkan gejala kelelahan. Ia bekerja keras untuk menghidupi mereka, tetapi sering pulang dengan wajah lelah dan penuh pemikiran. Mas, aku gantiin posisi kamu. Ternyata jadi pulang tunggung keluarga secapek ini, Mas. Tapi kamu hebat, kamu bisa bertahan cukup lama. Aku bangga, Mas. Abel sama Leo pasti seneng aku beliin buah-buahan, tapi aku sedikit khawatir kalau suatu saat aku juga pergi. Mereka berdua, siapa yang urus? Aku semakin kelelahan. Aku benci di mana aku gak berdaya saat melihat ibu menangis karena masalah yang ada, dan aku hanya bisa terdiam dan ikut menangis karena belum bisa membantu apa-apa. Anak mana yang gak sakit hati lihat ibunya banting tulang gantikan peran ayah? Aku gak bisa lihat ibu kelelahan seperti ini. Aku gak tega. Kenapa? Pasti Abel mulai merasakan kesepian. Abel paling dekat sama ayah. Abel selalu tersenyum, ceria ketika ada di dekat ayah. Sebenarnya aku juga merasa kesepian, tetapi aku akan berusaha untuk menjadi lebih kuat demi ibu dan Abel. Aku langsung ke kamar aja. Aku takut anak-anak lihat aku yang sekarang. Aku gak boleh kelihatan lemah di hadapan mereka. Ayah, kenapa ayah harus tinggalin aku? Aku butuh ayah untuk terus ada di dekat aku. Ayah, apa yang harus aku lakukan di saat aku selalu merindukan sosok ayah? Bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dan memeluk ayah? Bercerita banyak kepada ayah bahwa hidup tanpa sosok ayah itu sangatlah berat. Foto itu sangat indah. Aku tak bisa mengulang momen yang ada di foto itu. Aku hanya bisa mengenang sosok ayah. Ayah, lihatlah fase terberat dalam hidup aku. Kini kupikul sendirian. Aku yang sekarang tumbuh menjadi anak paling egois, pendiam dan jarang berbicara seperti yang orang lain lihat. Aku mau dibantu, tapi aku gak pernah berani meminta tolong. Aku harus gimana, ayah? Aku harus apa? Jawab aku, ayah. Rasa sakit di sini gak pernah hilang, ayah. Rasa sakit ini tetap akan abadi sampai aku tua nanti.
Leo menemukan sebuah buku harian milik ayahnya yang berisi pesan-pesan penuh kebijaksanaan. Pesan itu berisi tentang keluarga, kehidupan, dan bagaimana peran anggota keluarga dalam menjalani kehidupan bersama. Keluarga adalah tali kasih yang mengikat kita selamanya. Gak ada yang sekuat cinta keluarga, gak ada yang sehangat kasih keluarga, dan keluarga memberikan makna juga tujuan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan. Begitu juga dengan harta yang melimpah. Kalau punya harta banyak tapi tidak punya keluarga, hidup juga akan terasa hampa. Jadi keluarga itu sangat-sangat penting dalam hidup ini. Bersama keluarga selalu saja terasa ramai dan damai, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada kalanya sebuah keluarga akan mengalami kesulitan, maka anggota yang lain harus saling mendukung dan membantu dalam kesulitan yang dialami. Jangan membiarkan ayah, ibu, adik, atau diri sendiri hanyut dalam kesedihan. Cobalah untuk bangkit dan ajak mereka ikut bangkit juga. Leo, jika suatu hari ayah ninggalin kamu, ibu sama Abel, kamu jaga mereka ya. Ayah titip mereka ke kamu. Jangan biarkan air mata mereka terus membasahi pipinya hanya karena teringat ayah. Kamu adalah anak laki-laki, kamu harus bisa bangkit. Jangan lemah Leo, ayah gak pernah ngajarin kamu lemah. Kamu harus kuat demi ibu sama Abel ya. Ayah sayang kalian. Jangan biarkan rindu merusak jati diri kalian. Bahagialah walaupun tanpa ayah, kuatlah walaupun ayah gak bisa menemani proses kalian. Semangat terus ya demi ayah ibu. Oh iya, jangan tinggalin sholat ya. Kalau kamu sama Abel berani tinggalin sholat, ayah sentil kamu dari surga. Ayah, aku akan bangkit. Aku janji ayah. Abel, abang tahu kamu belum bisa menerima ini, tetapi kita berdua harus bisa bangkit ya. Ayah pasti sedih kalau kita terus-terusan seperti ini. Kenapa nggak mau? Kamu masih punya abang. Kamu nggak akan sendirian lagi. Abang akan gantikan posisi ayah buat kamu, Abel. Hei, dengerin abang. Ayah nyuruh abang buat ajak kamu bangkit. Masa iya abang gak ikutin keinginan ayah? Kalau ayah marah sama abang, gimana? Kamu mau kan berubah demi ayah? Abel, abang janji abang bakal jagain kamu. Abang akan selalu di samping kamu, di dekat kamu, kemanapun kamu. Abang bakal nemenin kamu. Kita harus ikhlas dengan kepergian ayah. Kalau kita seperti ini, ayah akan sedih. Kita pasti bisa, Abel. Kita akan saling mendukung satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Benar kata Leo, kita harus sama-sama bangkit dan sama-sama saling menjaga dan mendukung keluarga ini. Hahaha, Abel, pelan-pelan dek. Nanti kamu keselak loh. Ingat kata ayah, ketika kita makan, kita harus benar-benar menikmati makanan itu. Jangan buru-buru seperti ini. Maaf abang, aku buru-buru. Ini udah jam 6:30. Santai aja, nanti abang anterin kamu ke sekolah ya. Nanti abang telat dong. Sekolah kita kan jauh banget bang. Gak apa-apa, kan abang udah bilang abang bakal lakuin apapun demi kamu. Kalau kamu mau apapun, bilang ya. Abang bakal usahain keinginan kamu itu. Makasih ya abang untuk perhatian dan kasih sayang yang selalu abang dan ibu tunjukkan. Aku sayang kalian. Kita itu keluarga, sudah seharusnya saling memberi cinta, kasih dan dukungan untuk keluarga ini. Benar kata Leo, kita bertiga harus melakukan itu. Meskipun ayah hanya bisa melihat kita dari kejauhan, ayah akan bahagia kalau kita saling membantu, memberi cinta dan segalanya. Hehehe, iya bu. Seiring berjalannya waktu, aku mulai belajar untuk menerima kenyataan. Aku mengerti, meski ayah nggak ada lagi, aku masih bisa menjaga kenangan dan ajaran yang diberikan ayah. Aku masih ngerasa kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Tapi aku akan mencoba menunjukkan bahwa aku bisa dengan bantuan abang yang lebih perhatian sama aku. Ibu, abang ganggu aku lagi potongin rumput ini. Hahaha, enggak kok bu, aku nggak sengaja arahin selang yang tadi aku pegang ke arah Abel. Bohong bu, abang sengaja ngelakuin itu. Hahaha, mereka berdua memang seperti anak kecil. Padahal usia mereka sudah masuk remaja, tapi masih aja kayak anak SD yang baru masuk sekolah. Leo, Abel, sudah, jangan berantem gitu. Kalian itu udah remaja, malu dilihat sama anak-anak yang nanti lewat depan rumah kita. Abang yang bikin aku marah bu. Abang itu jahil kayak ayah. Hahaha, maaf, abang sengaja ganggu kamu. Hahaha. Udah, yuk kita masuk. Ibu punya jajanan banyak buat kalian berdua. Kalau nggak mau, biar ibu aja yang ngabisin. Aku mau ibu, masa aku tolak jajanan sih? Hehehe.
abang. Ih, kenapa sih? Ibu, abang jahil lagi sama aku. Aku nggak sengaja, Bu. Tadi tangan aku pegel banget. Hehehe. Bohong, Bu. Abang itu kalau jahil sama aku pasti suka bohong. Udah, ibu capek dengernya. Kalian makan aja jajanan ini. Kalau terus berantem, ibu ambil lagi jajanan ini. Jangan dong, Bu. Kita gak akan bercanda lagi. Hehehe. Maafin abang ya, Dek. Ye, Ini senyuman yang aku selalu tunggu, Bu. Setelah ibu kehilangan ayah, aku baru bisa melihat senyuman itu setelah sekian lama. Hidupku memang tidak seberuntung orang lain, tapi aku bersyukur udah dikasih rasa sabar dan kuat oleh Allah untuk tetap menjalani hidup walaupun sering meneteskan air mata. aku belajar untuk saling mendukung. Dan meskipun kehilangan ayah adalah luka yang sulit sembuh, aku tahu bahwa keluarga adalah kekuatan yang akan selalu ada.